Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pemaparan materi tentang pemikiran Herbert Mead. Sebelum itu, perkenalkan, saya Safandi Yuristisyalia. Saya akan mempresentasikan tentang materi tersebut. Teori interaksi simbolik. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1939, di mana teori ini lebih dulu dikemukakan oleh Herbert Mead, tetapi Blanner memodifikasinya untuk mencapai tujuan tertentu. Teori ini memiliki ide yang baik, tetapi tidak terlalu dalam dan tidak terlalu spesifik yang sudah pernah dikemukakan lebih dulu oleh Herbert Mead. Adapun esensi dalam teori ini meliputi komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna, di mana dalam perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Menurut teori ini, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, di mana mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesama. Dalam teori interaksionisme ini didasarkan pada premis. Yang pertama itu, individu merespon suatu situasi simbolik, di mana mereka merespon lingkungan termasuk objek fisik seperti benda dan objek sosial seperti perilaku manusia berdasarkan media yang dikandung. Yang kedua, makna adalah produk interaksi sosial, di mana makna itu tidak melihat pada objek melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya dari objek fisik, tindakan, atau peristiwa. Dan yang ketiga, makna yang mempresentasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, di mana ini sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Mind atau pikiran. Pikiran adalah fenomena sosial, dan pikiran ini muncul dan berkembang dalam proses sosial yang menerapkan di bagian integral dari proses sosial, di mana proses sosial ini mendahului pikiran. Dan proses sosial bukanlah produk dari pikiran. Jadi pikiran juga didefinisikan secara fungsional ketimbang secara substantif. Dalam mind atau pikiran ini pun ada karakteristik istimewa, di mana karakteristik istimewa dari pikiran adalah kemampuan individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan. Menurut Mead, berpikir adalah proses di mana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan mempergunakan simbol-simbol yang bermakna, di mana melalui proses interaksi dengan diri sendiri itu individu milih yang mana di antara stimulus yang tertuju kepadanya itu akan ditanggapinya. Simbol juga digunakan dalam proses berpikir subjektif, terutama simbol-simbol bahasa. Tetapi hanya saja simbol itu tidak dipakai secara nyata, melainkan melalui percakapan internal. Menurut Mead, terdapat 4 tahapan tindakan yang saling berhubungan, di mana merupakan suatu kesatuan dialektis. Dan keempat elemen inilah yang membedakan manusia dengan binatang, yang meliputi impuls, persepsi, manipulasi, dan konsumsi. Untuk tahap yang pertama adalah impuls, di mana merupakan dorongan hati yang meliputi rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera. Yang kedua ada persepsi, yaitu tahapan yang terjadi ketika adanya reaksi yang berhubungan dengan impuls. Yang ketiga itu ada manipulasi, di mana tahapan ini sebagai penentuan tindakan yang berkenaan dengan objek tersebut. Dan yang keempat konsumsi, di mana ketiga tahapan yang sudah dilewati, kemudian tahap yang terakhir adalah konsumsi, karena tahap inilah yang tahap untuk mengambil tindakan pada akhirnya. Self atau diri. Menurut Mead, self atau diri ini merupakan ciri khas manusia. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek
dari perspektif yang berasal dari orang lain atau masyarakat. Diri muncul dan berkembang melalui aktivitas interaksi sosial dan bahasa. Dalam self atau diri ini berkaitan juga dengan proses refleksi diri, di mana secara umum sering disebut juga sebagai self-control atau self-monitoring. Dan bagian terpenting dari pembahasan Matt adalah hubungan timbal balik antara diri sebagai objek dan dari diri sebagai subjek, di mana diri sebagai objek ditunjukkan dengan konsep me, sementara subjek ditunjuk melalui konsep I. Unsur I merupakan unsur yang terdiri dari dorongan, pengalaman, ambisi, dan orientasi pribadi. Sedangkan unsur me merupakan suara dan harapan-harapan dari masyarakat sekitar. Society atau masyarakat. Matt menggunakan istilah masyarakat yang berarti proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. Adapun masyarakat sangat penting, di mana masyarakat mencerminkan sekumpulan tanggapan yang terorganisir yang diambil alih oleh individu dalam bentuk aku atau me. Dan menurut pengertian individual ini, jadi tuh masyarakat mempengaruhi mereka, di mana bisa memberi mereka kemampuan melalui kritik diri untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Dalam konsep teori Herbert Matt ini tentang interaksionisme simbolik, ada beberapa prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, itu ada manusia dibekali kemampuan berpikir tidak seperti binatang. Yang kedua, ada kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial individu. Lalu yang ketiga itu, dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol beserta makna yang memungkinkan manusia untuk memakai kemampuan berpikirnya. Yang keempat, makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak. Lalu yang kelima, manusia dapat mengubah arti dan simbol yang digunakan saat berinteraksi berdasar penafsiran mereka terhadap situasi. Selanjutnya, manusia berkesempatan untuk melakukan modifikasi dan perubahan karena berkemampuan berinteraksi dengan diri yang hasilnya adalah peluang tindakan dan pilihan tindakan. Yang terakhir yaitu pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok bahkan masyarakat. Alasan penggunaan teori. Alasan peneliti menggunakan teori ini karena peneliti melihat bahwa di dalam klub motor Honda CB Smile Surabaya sebenarnya terdapat keinginan atau harapan pribadi yang mereka inginkan. Namun keinginan itu terbentur oleh keinginan masyarakat yang tinggal di lokasi daerah sekitar. Jadi misalnya konsep diri yang diterapkan oleh anggota klub motor ini, ketika mereka berada di lokasi sekitar, mereka akan menempatkan diri sebagai objek dengan mengikuti aturan yang ada di dalam masyarakat, meskipun pada dasarnya norma tersebut tidak sesuai dengan kebiasaannya. Dan sebaliknya, ketika dia berada di lingkungan klubnya, dia akan mengikuti apa yang diinginkan oleh anggota klubnya. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.